Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Alkitab 1 Menit. Kami senang sekali hari ini bisa ngobrol bareng lagi dengan kalian, dan apa yang spesial kali ini? Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang orang Kristen baru. Kalian yang baru mengenal Yesus atau yang mungkin baru saja memutuskan untuk mengikut Dia pasti punya banyak pertanyaan. Nah, di episode kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di benak kalian. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk belajar lebih dalam tentang Engkau. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun percakapan kami hari ini. Bantu kami untuk memahami firman-Mu dengan lebih jelas, dan semoga pesan-pesan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan, baik dalam live streaming atau rekamannya. Kami percaya Tuhan membantu kami untuk memahami firman-Mu dengan lebih jelas, dan semoga pesan-pesan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan, Alkitab 1 Menit adalah channel yang hadir untuk menemani kalian dalam perjalanan iman. Setiap hari kami sajikan renungan singkat berdasarkan Alkitab yang bisa kalian nikmati dalam waktu 1 menit atau lebih ya, dalam artian singkat ya. Dan tujuannya adalah setiap orang yang sibuk dapat mendengarkan firman Allah. Setiap orang yang sederhana sekalipun dapat memahami pesan Allah dan melakukannya. Tujuan kami adalah membuat Alkitab lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru. Dan tuliskan pertanyaan atau komentar kalian di kolom chat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawabnya ya. Nah, sahabat Alkitab, saat ini kita berada di ngobrol bareng ChatGPT tentang orang-orang Kristen baru. Ada 7 pertanyaan umum orang Kristen baru yang akan kita jawab berdasarkan iman Kristen dan Alkitab. Yang pertama, ChatGPT, bagaimana saya bisa yakin bahwa saya benar-benar sudah percaya kepada Yesus? Pertanyaan bagus. Dalam iman Kristen, keyakinan bahwa kita benar-benar sudah percaya kepada Yesus didasarkan pada firman Tuhan dan pengalaman iman kita. Pertama, Alkitab mengatakan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus. Yohanes 1:11 menyatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, jika Anda telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, serta percaya bahwa Dia mati untuk dosa-dosa Anda dan bangkit dari kematian, maka itu adalah bukti iman Anda. So, wenn ihr bestätigt ast. Ketika Anda percaya kepada Yesus, Roh Kudus akan mulai saat dalam hidup Anda. Anda mungkin merasakan dorongan untuk meninggalkan dosa, belajar firman Tuhan, dan hidup sesuai kehendaknya. 2 Korintus 5:11. Bagaimana sih Anda sefarisa ini tentang iman Anda itu? Apakah Anda merasakan perubahan atau hubungan pribadi dengan Yesus? Ya, sejak bertemu dan mengenal Yesus, hidup itu berubah semakin baik ke arah Yesus ya. Kepercayaan yang sejati akan menghasilkan perubahan hidup, dan kita merasakan kasih Allah yang begitu besar dan ingin semakin dekat dengan Dia. Yang kedua, ChatGPT, apa artinya menjadi seorang Kristen? Betul sekali, perubahan hidup itu bukti nyata dari kasih dan karya Allah dalam diri kita. Nah, tentang arti menjadi seorang Kristen, sederhananya adalah menjadi pengikut Kristus. Ini bukan sekadar identitas agama, tapi lebih kepada hubungan pribadi dengan Yesus dan hidup sesuai ajarannya. Menjadi Kristen berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Dia telah menebus dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Roma 10:9-10. Selain itu, menjadi Kristen juga berarti menyerahkan hidup kita kepada Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan berusaha meneladani Kristus dalam kasih, kerendahan hati, dan ketaatan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2:1, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi seorang Kristen adalah seseorang yang hidupnya terus diarahkan untuk menjadi serupa dengan Yesus.
Apa menurut Anda hal yang paling menantang dari menjadi pengikut Kristus? Ya, yang paling menantang adalah kita perlu meninggalkan kehidupan yang lama ya. Mungkin ada yang sampai ditolak oleh keluarga atau teman-teman karena mengikut Yesus. Dan yang perlu dimengerti adalah bahwa yang ditolak itu adalah Yesusnya sebetulnya, bukan kitanya. Karena Yesus kita bisa ditolak, tapi kita menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah. Itu lebih penting karena menentukan masa depan kita sesudah kita meninggalkan dunia ini. Menjadi Kristen berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang sangat mengasihi kita dan kita percaya bahwa sampai sekarang pun Tuhan Yesus menyertai kita selalu sesuai dengan janjinya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara saya bisa bertumbuh dalam iman? Benar sekali. Mengikuti Yesus memang seringkali memerlukan pengorbanan, tapi hubungan erat dengan Tuhan jauh lebih berharga dari apapun. Sekarang soal bertumbuh dalam iman. Kuncinya adalah memiliki hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Pertama, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1:2 mengatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang membantu kita bertumbuh. Tempeks, parigapatulio. Doa adalah percakapan dengan Allah. Melalui doa, kita bisa memperdalam hubungan dengannya, mengungkapkan rasa syukur, memohon bimbingan, dan menyerahkan kekhawatiran kita. Ketiga, bersatu dengan sesama orang percaya. Ibrani 10:25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Kehadiran komunitas Kristen memberi dukungan, penguatan, dan dorongan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Akhirnya, praktikkan iman Anda. Kasihilah sesama, layani mereka, dan hiduplah sesuai ajaran Kristus. Dengan cara ini, iman Anda itu hanya bertumbuh, tetapi juga bergratitude ke orang lain. Dari langkah-langkah ini, mana yang menurut Anda sudah mulai Anda lakukan atau ingin Anda perkuat? Ya, kita perlu tumbuh dalam iman dan seperti tanaman yang perlu disirami dan dipupuk, kita perlu rajin membaca Alkitab, berdoa, dan bergabung dengan komunitas orang percaya. Yang keempat, ChatGPT bagaimana jika saya berbuat dosa setelah percaya kepada Yesus? Jawab dalam satu paragraf ya. Jika Anda berbuat dosa setelah percaya kepada Yesus, penting untuk segera mengakuinya kepada Allah dengan hati yang tulus. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai orang percaya, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, tapi kasih karunia Allah selalu cukup untuk mengampuni. Yang terpenting adalah bertobat, memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk menjauh dari dosa itu, dan terus berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan. Jangan menyerah. Ingatlah bahwa hubungan Anda dengan Yesus tetap kokoh, karena kasih-Nya yang tak berkesudahan. Semua orang berdosa, yang penting adalah kita mau mengakui dosa kita kepada Allah dan meminta pengampunannya. Yesus telah mati di kayu salib untuk menembus dosa kita, dan kematian Yesus ini satu kali saja ya sahabat Alkitab, 2000 tahun yang lalu untuk selama-lamanya untuk seluruh dosa kita. Jadi Yesus tidak mati berkali-kali tetapi hanya satu kali. Yang berkali-kali adalah kita bertobat berkali-kali. Setiap kali kita melakukan dosa, kita perlu ingat kita bertobat. Dan ingat, orang yang benar itu bukan berarti tidak bisa berdosa. Dikatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh tetapi bangkit kembali. Yang paling penting hatinya itu punya kerinduan tidak mau berdosa. Itulah tanda orang benar. Dan kalau jatuh selalu bangkit kembali, selalu minta pengampunan dari Yesus, bertobat, tidak melakukan lagi. Yang kelima, bagaimana cara saya bisa berbagi iman kepada orang lain? Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Ya, diulangi, bagaimana cara saya bisa berbagi iman kepada orang lain? Berbagi iman dimulai dengan hidup sebagai teladan Kristus. Orang akan melihat kasih, kerendahan hati, dan perubahan dalam hidup Anda yang membuka pintu untuk berbicara tentang Yesus. Kolose 4:6 mengingatkan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
Mulailah dengan cerita pribadi Anda. Bagaimana Anda mengenal Yesus dan apa yang Dia lakukan dalam hidup Anda. Dengarkan orang lain dengan kasih. Jawab pertanyaan mereka dengan rendah hati dan arahkan pada firman Tuhan. Pastikan untuk berdoa bagi mereka. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuka hati seseorang kepada Yesus. Apa sih ada seorang yang senang mengenal Tuhan? Betul, hanya Roh Kudus yang bisa membuka hati seseorang untuk mengenal Yesus. Kita tidak dapat mengubah orang, mengubah diri saja sendiri. Kita kadang-kadang susah ya. Nah, berbagi iman bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti jadi saksi hidup yang baik. Kita bisa menceritakan pengalaman pribadi kita tentang kasih Allah. Itu tidak bisa disangkal kesaksian hidup kita mengalami Tuhan. Bagikanlah itu supaya jadi berkat bagi teman-teman di sekeliling kita, orang-orang yang kita temui. Yang keenam, ChatGPT, bagaimana saya bisa mengatasi masalah dan pergumulan dalam hidup ini? Mengatasi masalah dan pergumulan dimulai dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. 1 Petrus 5:7 berkata, serahkanlah segala kekhawatirannya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam doa, mintalah hikmat dan kekuatan dari Allah untuk menghadapi situasi tersebut. Percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan orang yang mengasihi Dia. Roma 8. Selain itu, ingatlah bahwa Anda tidak sendiri-sendirian. Tuhan selalu menyertai, seperti janjinya dalam Yesaya 41:10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Mintalah dukungan doa dari komunitas iman Anda, dan cari hikmat dalam firman Tuhan untuk mendapatkan penghiburan dan arah. Dengan memandang kepada Yesus, sumber kekuatan kita, kita bisa menghadapi setiap pergumulan dengan pengharapan. Apa yang biasanya Anda lakukan saat menghadapi masalah? Saat menghadapi masalah, kadang-kadang saya tidur untuk menghilangkan beban pikiran ataupun yang badan yang lelah kadang-kadang membuat kita tidak bisa berpikir dengan baik. Jadi istirahat yang cukup, makan yang cukup dapat membantu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa. Dengan membaca firman-Nya, kita akan menemukan hikmat dan kekuatan untuk menghadapi segala persoalan. Betul sekali ya. Dan kita bisa mengatasi masalah dengan kekuatan dari Tuhan. Ingat, hidup kita bukan berjalan sendiri, tetapi bersama Yesus. Jadi orang-orang Kristen yang baru, sahabat-sahabat yang baru, ingatlah, kita tidak pernah sendiri, tetapi Yesus yang menyertai kita. Kita dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Tidak pernah sendiri. Kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Pergumulan hidupmu berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mau membentukmu di dalam pergumulan hidupmu untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Pasti ada jalan keluar, pasti ada kekuatan untuk menanggungnya. Yang ketujuh, yang terakhir, ChatGPT, apa tujuan hidup seorang Kristen? Sorry, I'm having issues right now. Diulang, apa tujuan hidup seorang Kristen? Tujuan hidup seorang Kristen adalah memuliakan Allah dan menikmati hubungan dengannya selamanya. 1 Korintus 10:13 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Matius 22:9. Sebagai murid Yesus, kita juga diberi amanat untuk memberitakan Injil dan menjadi terang bagi dunia. Matius 20:11-20, Matius 5:11. Melalui hidup kita, Tuhan ingin bekerja untuk membawa orang lain kepadanya dan memenuhi rencananya di dunia. Apa yang membuat Anda merasa paling dekat dengan tujuan hidup ini? Ya, paling dekat karena hidup kita terdorong untuk tidak egois ya, tetapi menjadi berkat. Hidup kita itu singkat, dipakai untuk memuliakan Allah dan jadi berkat untuk orang lain. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita cari, yang kita usahakan setiap hari, fokusnya memang mencukupi diri sendiri, tetapi kemudian untuk melimpah keluar, menjadi berkat bagi orang-orang lain lewat perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Itu hidup orang Kristen yang baru.
Semangat sahabat Alkitab, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa menjadi seorang Kristen itu adalah perjalanan seumur hidup. Kita akan terus belajar dan bertumbuh dalam iman. Yang terpenting adalah kita memiliki hubungan yang pribadi ya dengan Yesus Kristus. Tidak bisa diwakilkan. Kalau kita anak Allah, Allah tidak punya cucu Allah, tetapi anak Allah saja. Jadi hubungan pribadi, bukan tergantung pada orang tua, pada pendeta atau rohaniwan, pada orang lain, pada KTP kita yang agamanya Kristen, bukan. Tetapi kita punya hubungan pribadi dengan Yesus. Alkitab adalah pedoman hidup kita sebagai orang Kristen. Di dalamnya kita menemukan kebenaran, hikmat, dan penghiburan. Mari kita terus menggali kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sebagai ayat penghiburan kami bacakan Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersama berdoa menutup. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua orang yang sedang mencari jawaban tentang iman. Kami mohon Engkau menyingkapkan kebenaran kepada mereka. Bantu mereka untuk merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Berkatilah setiap langkah mereka dalam perjalanan iman. Orang-orang yang menjadi orang Kristen baru, orang-orang yang baru memeluk agama Kristen, orang-orang yang baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pimpin supaya terus bertumbuh di dalam doa dan firman, di dalam berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir secara lengkap sehingga dapat mengenal Engkau semakin dalam, memahami pesan keselamatan dari Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat Alkitab, kita sudah menyelesaikan ngobrol bareng ChatGPT dan Alkitab 1 menit tentang orang Kristen baru yang sudah dijawab sesuai dengan iman Kristen dan Alkitab. Silakan ChatGPT kata-kata penutupnya. Amin. Sahabat Alkitab, perjalanan iman adalah proses yang indah dan penuh makna. Teruslah bertumbuh, berjalan dalam kasih karunia Tuhan, dan biarkan hidup Anda menjadi terang bagi dunia. Tuhan Yesus menyertai Anda selalu, memberi kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera dalam setiap langkah. Sampai jumpa di perenungan berikutnya bersama Alkitab 1 menit. Terima kasih sahabat Alkitab sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya besok siang jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.